Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Pada video kuliah aljabar linear dan geometri kali ini, kita akan membahas aplikasi atau penerapan metode eliminasi Gauss di dalam metode numerik. Salah satu persoalan di dalam metode numerik adalah persoalan interpolasi. Persoalan interpolasi ini dapat kita selesaikan nantinya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Saya ucapkan selamat mengikuti. Mendengar kata metode numerik, saya yakin sebagian besar dari kalian masih bingung. Ini mempelajari apa? Nah, mari kita lihat satu persatu ya kata-katanya. Numerik, ya, kalau disebut numerik itu artinya berhubungan dengan angka. Nah, sedangkan metode itu adalah suatu cara yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, sehingga metode numerik itu didefinisikan sebagai cara yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika. Jadi, metode numerik itu khusus untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan hanya operasi aritmatika biasa saja, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Persoalan-persoalan matematika itu dapat kita selesaikan dengan dua cara. Pertama, secara analitik, kedua, secara numerik. Kalau kita menyelesaikan persoalan matematika secara analitik, maka solusi yang kita hasilkan adalah solusi yang eksak atau tepat. Artinya solusi tersebut tidak mengandung kesalahan. Ya. Tetapi kalau kita selesaikan secara numerik, maka solusi yang kita peroleh itu adalah solusi hampiran atau aproksimasi, yaitu solusi yang mendekati solusi eksak. Penyelesaian persoalan matematika secara analitik itu menggunakan rumus dan teorema yang sudah baku di dalam matematika. Sehingga metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika itu disebut juga dengan metode analitik. Sedangkan penyelesaian secara numerik itu menggunakan pendekatan aproksimasi untuk mencari solusi dengan hanya operasi aritmatika biasa saja, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, metode ini disebut dengan metode numerik. Sebagai contoh, tinjau persoalan menghitung integral 4 kurang e kuadrat dx dari min 1 sampai 1 ini. Kalau kita selesaikan secara analitik, artinya kita menggunakan rumus-rumus yang sudah baku di dalam integral. Nah, tentu kalian masih ingat ini, integral a x pangkat n dx itu sama dengan 1 dibagi n plus 1 dikali a x pangkat n plus 1 tambah c. Jadi, integral 4 kurang x kuadrat dx ini itu diintegralkan menjadi 4x kurang sepertiga x pangkat 3, x-nya dari min 1 sampai 1, lalu kita substitusikan nilai 1 dan min 1 ini, sehingga kita peroleh nilai integralnya adalah 7,733. Nah, ini kita sebut dengan solusi yang eksak, ya, atau solusi yang tepat. Kalau kita selesaikan integral tersebut dengan metode numerik, kita ingat kembali di dalam kalkulus integral bahwa nilai integral tentu itu sama dengan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh sumbu x dan garis x sama dengan a dan garis x sama dengan b. Jadi untuk integral dari min 1 sampai 1, 4 kurang e kuadrat dx, sama artinya dengan luas daerah di bawah kurva y sama dengan 4 kurang e kuadrat yang dibatasi oleh garis x sama dengan min 1, x sama dengan 1, dan sumbu x. Nah, luas daerah ini dapat kita hampiri dengan sejumlah luas trapesium. Jadi daerah di bawah kurva ini kita bagi menjadi sejumlah pias-pias ya, yang berbentuk trapesium. Di sini kita bagi misalnya menjadi 4 buah pias, P, Q, R, dan S. Setiap pias berbentuk trapesium. Nah, rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali dengan lebar atau tingginya, lalu dibagi dengan 2. Jadi integral dari min 1 sampai 1, 4 kurang e kuadrat x ini kita hampiri dengan jumlah 4 buah trapesium P tambah Q tambah R tambah S. Nah, sebagai contoh untuk trapesium P, itu adalah jumlah sisi sejajarnya, yaitu nilai fungsi di f-1 ditambah dengan nilai fungsi di f-2 dikali dengan lebarnya setengah dibagi dengan 2. Lalu untuk Q, R, dan S dihitung dengan cara yang sama, sehingga kita peroleh jumlah P tambah Q tambah R tambah S itu adalah 7,25. Jadi integral min 1 sampai 1, 4
kuadrat dx secara numerik adalah 7,25. Ini adalah nilai aproksimasi atau nilai hampiran. Sedangkan nilai eksaknya tadi adalah 7,33. Semakin kecil kita membuat lebar trapesium ini, artinya semakin banyak trapesium yang dibentuk untuk menghampiri luas daerah ini, maka nilai hampiran integral tersebut akan semakin mendekati nilai eksaknya. Dengan kata lain, solusi persoalan matematika dengan metode numerik itu adalah berbentuk solusi hampiran atau aproksimasi. Solusi aproksimasi ini artinya hampiran terhadap solusi eksak. Nah, oleh karena itu, solusi numerik ini mengandung galat atau error. Galat atau di sini disimbolkan dengan E kecil ini adalah perbedaan atau selisih antara solusi eksak dengan solusi hampiran, ya. Atau dengan rumus epsilon sama dengan A dikurang A topi. A adalah nilai eksak, sedangkan A topi ini adalah nilai hampiran. Salah satu persoalan di dalam metode numerik adalah interpolasi. Persoalan interpolasi itu bunyinya begini. Diberikan n plus 1 buah titik diskrit, yaitu n plus 1 buah titik berbeda, x0, y0, x1, y1, dan seterusnya sampai xn, yn. Tentukan sebuah fungsi polinom Pnx, yaitu polinom yang berderajat paling tinggi n, yang melalui semua titik-titik tersebut. Sedemikian sehingga yi sama dengan Pnxi, ya, untuk i sama dengan 0, 1, 2, sampai n. Setelah kita menemukan polinom interpolasi Pnx tersebut, kita dapat menggunakannya untuk mengestimasi atau menghitung perkiraan nilai fungsi, ya, atau nilai y pada x sama dengan a. Nah, kegunaan interpolasi salah satunya adalah untuk memperkirakan nilai-nilai yang tidak terdapat dalam suatu tabel. Misalnya gini ya, ini adalah sebuah eksperimen fisika yang menentukan hubungan antara tegangan yang diberikan kepada sebuah baja tangkaran dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Jadi ada sebuah baja, diberikan sebuah tegangan, ya, atau beban pada baja tersebut. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai baja itu patah, ya, akibat beban yang diberikan pada baja. Nah, di bawah ini adalah tabel yang menyatakan nilai tegangan yang diuji cobakan dan waktu patah baja itu dalam jam. Jadi kalau misalnya diberikan beban, ya, atau tegangan 5, ya, maka waktu patahnya adalah setelah 40 jam. Kalau 10 itu 30 jam. Kalau 40 15 jam. Nah, misalnya kita ingin menentukan, ya, berapa waktu patah baja itu atau berapa nilai y-nya jika tegangan yang diberikan itu tidak terdapat pada tabel ini. Misalnya kita ambil, ya, kalau misalnya x-nya sama dengan 12, berapa nilai y-nya? Atau jika x sama dengan 24, berapa nilai y-nya? Kita hanya bisa menghitung nilai-nilai yang ada di dalam selang 5 sampai 40 ini saja. Makanya disebut dengan interpolasi. Kalau kita mengestimasi nilai di luar selang 5 sampai 40, misalnya di luar 5 atau di luar 40, maka itu disebut dengan ekstrapolasi. Jadi, polinom interpolasi derajat n yang melalui titik-titik x0, y0, x1, y1, dan seterusnya hingga xn, yn, itu adalah berbentuk persamaan polinom seperti ini, ya, yaitu Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah dan seterusnya tambah A n x pangkat n. Kalau digambarkan, titik-titik datanya adalah x0, y0, x1, y1, x2, y2 sampai xn, yn, dan polinom Pnx tersebut melalui semua titik-titik ini. Dan kita dapat mengestimasi atau menginterpolasi nilai-nilai fungsi pada x yang terletak antara x0 sampai xn. Persamaan polinom interpolasi tergantung pada jumlah titik yang kita gunakan untuk menentukan polinomnya. Jika titik yang digunakan ada 2, maka persamaan polinom interpolasi itu adalah berbentuk garis lurus. Nah, ini disebut dengan interpolasi linear. Jadi, persamaan kurva yang melalui kedua titik x0, y0, dan x1, y1 itu dinyatakan sebagai polinom yang
derajat tertingginya 1, P1X sama dengan A0 tambah A1X. Ini adalah persamaan garis lurus. Kemudian kita sulihkan atau kita substitusikan X0, Y0, dan X1, Y1 ini ke dalam persamaan polinom ini. Sehingga kita memperoleh Y0 sama dengan A0 tambah A1 X0, Y1 sama dengan A0 tambah A1 X1. Nah, kita pecahkan sistem sama linear ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss untuk memperoleh nilai A0 dan A1. Sehingga kita memperoleh persamaan garis lurus, yaitu polinom interpolasi derajat 1. Kalau misalnya titik yang digunakan 3 buah, X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2, maka persamaan polinom interpolasi itu adalah polinom kuadratik. A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Kalau digambarkan bentuknya adalah kurva parabola seperti ini. Jadi kurva polinom derajat 2 ya, itu melalui titik X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2. Polinom P2X yang berbentuk A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat ini dapat kita tentukan nilai A0, A1, dan A2 dengan cara mensubstitusikan atau menyulihkan titik-titik tadi, yaitu 3 buah tadi ya, yaitu X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2 ke dalam persamaan ini. Sehingga kita memperoleh 3 buah persamaan linear dalam variabel A0, dan A1, dan A2. Kita dapat menghitung A0, A1, A2 ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Sebagai contoh ilustrasi, misalkan diberikan 3 buah titik, yaitu 8,0, 2,0794, yang kedua 9,0, 21974, dan yang ketiga titik 9,5, 2,2513. Nah, tentukan polinom interpolasi kuadratik yang melalui ketiga buah titik ini, lalu estimasilah nilai fungsi pada X sama dengan 9,2. Nah, kita substitusikan 3 buah titik ini ke dalam polinom P2X, kita memperoleh sistem sama linearnya adalah sebagai berikut. Nah, kita selesaikan sistem sama linear ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Kita peroleh A0 0,6762, A1 0,2266, A3 sama dengan min 0,0064, sehingga polinom kuadratiknya adalah P2X sama dengan 0,6762 tambah 0,2266X kurang 0,0064X kuadrat. Inilah persamaan polinom yang melalui atau menginterpolasi ke 3 buah titik tadi. Nah, kita dapat mengestimasi nilai fungsi pada X sama dengan 2 dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 9,2 ke dalam polinom ini. Sehingga taksiran nilai fungsi pada X sama dengan 9,2 adalah 2,2192. Kalau titik yang digunakan 4 buah, yaitu X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3, maka polinom interpolasi yang melalui keempat buah titik ini adalah polinom derajat 3 atau polinom kubik, sehingga dinamakan interpolasi kubik. Persamaan polinom berderajat paling tinggi 3 itu adalah A0 tambah A1X tambah A2 kuadrat tambah A3X pangkat 3. Nah, ini adalah kurva polinom P3X yang melalui keempat buah titik tadi ya, X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Untuk memperoleh nilai A0, A1, A2, dan A3, kita sulihkan keempat buah titik tadi ke dalam persamaan polinom tersebut. Sehingga kita memperoleh sebuah sistem persamaan linear dalam A0, A1, A2, dan A3. Nah, kita pecahkan sistem sama linear ini dengan metode eliminasi Gauss. Dengan cara yang sama, kita dapat membuat polinom interpolasi berderajat n untuk nilai-nilai n lainnya yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya untuk n sama dengan 1, n sama dengan 2, atau n sama dengan 3 saja ya, seperti pada interpolasi linear, interpolasi kuadratik, atau interpolasi kubik. Polinom interpolasi berderajat n itu berbentuk A0 tambah A1X tambah A2 kuadrat tambah seterusnya tambah A n X pangkat n. Polinom ini melalui n plus 1 buah titik, yaitu X0, Y0, X1, Y1, dan seterusnya hingga Xn, Yn. Dengan menyulihkan atau mensubstitusikan nilai Xi, Y ke dalam persamaan polinom ini, kita akan memperoleh sebuah sistem persamaan linear dengan n plus 1 buah persamaan dengan n plus 1 buah variabel, yaitu A0, A1, A2, sampai An. Sistem sama linearnya berbentuk seperti ini,
Nah, sistem sama linear ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss untuk memperoleh nilai A0, A1, sampai AN. Nah, demikianlah penggunaan metode eliminasi Gauss di dalam metode numerik. Selamat belajar kembali, ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.